katakan begini, begini jawabnya. Nah, ini ulama zaman dulu tuh begitu. Kalau kau katakan begini, begini jawabnya. Fa in qulta, kalau kau katakan begini, misalnya kau punya argumentasi begini, tafsirul islami huna, penjelasan makna Islam dalam hadis ini bil a'mal, dengan amal, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yunafi ma ya'ti mabsutan annahul istislam wal inqiyad. Kalau begitu nggak sesuai dengan makna Islam selama ini, artinya patuh dan taat, berserah diri kepada Allah. Selama ini yang kita pahami kan apa itu Islam? Patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Kenapa tiba-tiba makna Islam lain? Kulna, jawaban kami, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, la syakka, tidak diragukan lagi, annahu yutlaqu 'alaiha syar'an, bahwa makna Islam itu menurut syariat, ada menurut bahasa, ada menurut macam-macam. Kama annahu yutlaqu 'alal istislam wal inqiyad lughatan wa syar'an. Islam menurut bahasa dan menurut syariat artinya tunduk, patuh, taat, manut. Wa ma ya'ti min anna bainal islami wal imani talazuman aw taradufan. Juga penjelasan tentang antara Islam dan iman itu adalah saling terkait dan dia merupakan sinonim. Innama huwa bina'an ala ma'nahu tsani, maka makna yang kedua. Wa amma ala ma'nahu al-awwal, makna yang pertama, ani annahu al-a'maluz zahirah, amal-amal yang bersifat zahir, yang kelihatan. Salat kelihatan, zakat kelihatan, puasa kelihatan, haji apalagi. Fal imanu, adapun iman, yang fakku anhu, berbeda. Kenapa? Idh qad yujidut tasdiqa ma'al istislam al-batin bidunil a'mal. Sedangkan iman itu adalah memunculkan, mewujudkan rasa percaya, setelah percaya kepada dia lalu berserah diri kepada dia, tapi dalam bentuk batin bidunil a'mal, tidak ada amalnya. Itulah iman. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Muhammad SAW, dia Rasul utusan Allah, dan aku berserah diri kepada hukumnya. Itu iman. Amal Islamu, adapun Islam bima'nal a'mali al-masyru'ah. Islam dengan makna amal-amal yang disyariatkan. Salat Islam, puasa Islam, zakat Islam, haji Islam, umroh Islam. Fala yumkin an yamfakka 'anil iman. Bisakah dipisah dari iman? Enggak bisa. Ada orang sholat tapi enggak beriman, ya sholatnya enggak diterima. Makanya alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Beriman dulu kepada yang gaib, baru menegakkan sholat. Silakan minum Pak, kata pramugari. Saya minum. Bapak di sebelah, Bapak enggak minum? Enggak Pak Ustaz. Loh, Bapak enggak minum kenapa? Saya puasa, tapi saya enggak Islam. Saya naik pesawat, enggak diterima. Untuk latihan, untuk diet diterima, tapi untuk sebagai amal ibadah enggak diterima. Tidak mungkin terpisah antara iman dan Islam. Fala yumkin an yamfakka 'anil iman listiratihi li sihhatiha, karena syarat Islam harus ada iman. Syarat sholat diterima, beriman. Syarat puasa diterima, beriman. Syarat haji diterima, beriman. Syarat masuk kota Makkah, Islam. Kalau KTP, masuk paspor enggak Islam, enggak boleh masuk. Wahiyya la tushtaratu li sihhatihi khilafan lil mu'tazilah. Beda dengan mu'tazilah. Ini perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah. Habis tentang Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakah wa tusuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Habis Islam. Tentang iman besok. Jangan kemana-mana. Besok kita bahas tentang iman. Sekarang sudah jam 9. Kita jawab pertanyaan dari Nida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nida, bagaimana hukum sholat orang bacaan sholatnya tanpa kedengaran diri sendiri? Allahu Akbar. Sah, tapi tak afdal. Tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, tak afdal.
Mana berani Ustaz berani mengatakan sholat dia itu tidak ngikut sunnah? Memangnya pernah Ustaz ngelihat Nabi sholat? Saya nggak pernah ngelihat Nabi sholat. Tapi sahabat ada yang ngelihat Nabi sholat. Namanya Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Apakah engkau pernah melihat Nabi sholat? Pernah. Bagaimana Nabi sholat? Bergerak mulutnya. Dari mana kau tahu Nabi itu bergerak mulutnya? Bittirabi lihyatih. Kulihat jenggotnya bergoyang. Baru inilah saya bisa menjelaskan hadis nih. Salat zuhur, salat asar yang enggak bunyi. Allahu Akbar. Kurang panjang pula. Kenapa nampak jenggot bergoyang? Karena dagu bergoyang. Kenapa dagu bergoyang? Karena tulang bergoyang. Kenapa tulang bergoyang? Karena kalau membaca qiraatul Fatihah, membaca itu bergerak mulut. Kalau ada orang baca nggak bunyi, itu namanya mutola'ah, baca nggak bunyi. Mutola'ah namanya. Kita sholat itu bukan disuruh mutola'ah, qiraah, membaca bergerak. Begitu Ibu Nida. Ustaz sendiri Allahu Akbar kabira. Hamsah. Hamsah itu bisikan di agak-agak terdengar telinga kita sendiri. Bismillah. Hamsah namanya. 2. Ibu Fatma Risa. Ustaz, bolehkah kita bayar upah pekerja kebun dengan hasil kebun yang dipanen? Ibu bertanam sawit 2 hektar. 2 hektar sawit. Dapatlah bulan itu 3 ton. Kali 1.000 rupiah 3 juta. Upah panen, upah pupuk diambil dari 3 juta. Boleh, 3 juta itu memang punya ibu. Diambil dari situ. Ini upah pupukmu, ini upah panenmu. Memang begitulah. Enggak mesti, ini enggak boleh diganggu. Harus dari kebun kacang hijau. Oh, enggak. Bolehkah kita membayar upah pekerja kebun dengan hasil kebun yang dipanen? Iya, memang begitu. Pokoknya u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Beri upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Maksudnya segera, jangan ditunda-tunda. Dari mana duitnya? Bisa dari duit belum dijual sawitnya, dari duit yang dibawa dari rumah. Udah disiapkan, nanti diagak-agak begini nanti bayarnya. Begitu Ibu Fatma Risa. Pak Anwar, Ustadz, ada hadis menyatakan siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Maksud situ apa? Waktu sebelum ada mikrofon, dia agak-agak suara azan itu terdengar. Di mana Bilal itu azan dulu? Naik ke satah atap rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa rumah itu yang dengar? Tiba-tiba tak datang dia ke masjid. Sholat dia di rumah. Sahkah sholatnya di rumah itu? Cerita sah tak sah? Sah. Sah sholat. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah ke masjid, mazhab Syafi'i fardu kifayah. Mazhab Maliki sunat muakkad. Mazhab Hambali sholat berjamaah ke masjid wajib. Makanya di Saudi Arabia razia Satpol PP
Baladiyah itu Satpol PP, baladiyah, haji. Wajib, karena mereka wajib sholat ke masjid. Jadi begitu Pak Anwar, orang yang mendengar suara azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Itu terkait tentang orang yang mendengar azan. Ini ceritanya dulu sebelum ada mikrofon ini, terdengar suara azan dari kenapa dia tak ke masjid, ancaman. Tapi tentang sholat di masjid itu secara umum hukumnya ini. Ustaz condongnya kemana? Dulu sebelum wabah corona ini saya condong ke Hambali. Sholatlah ke masjid, sholat ke masjid. Tapi setelah corona ini saya pun tak ke masjid. Sholat Jumat kemarin ya ke masjid. Begitu Pak Anwar. Pak Andi, Ibu Andi Nur Hidayati. Ustadz, apa hukumnya menggabungkan 4 mazhab dalam sholat? Menggabungkan mazhab, bahasa fikih istilahnya adalah talfik. Talfik, menggabungkan mazhab. Laffaqa yulaffiqu, menempelkan. Diambil beberapa kertas, laffaq, tempelkan. Talfik. Pendapat yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Ekstrim kanan mengatakan enggak boleh talfik sama sekali. Enggak boleh talfik. Pendapat yang kedua mengatakan silakan talfik, karena semuanya adalah ulama. Kalau kau ambil pendapat ini, Hanafi ulama, Maliki ulama, Syafi'i ulama, mereka irjihad, ngambil dari Nabi, boleh. Yang tengah, boleh talfik dalam, boleh talfik di luar qadiyah. Kalau satu qadiyah nggak boleh. Qadiyah tuh misalnya wudu, cara wudu, membatalkan wudu, cara wudunya Syafi'i, membatalkan wudunya Syafi'i juga. Jangan cara wudunya Syafi'i, membatalkan wudunya pindah Maliki. Itu namanya sudah satu beda qadiyah. Jadi tidak boleh talfik kalau dalam satu qadiyah. Saya condong kepada pendapat ini, karena kalau ini nanti khawatirnya tetap rukhas, ngambil mudah-mudahnya, ambil gampang-gampangnya aja. Tapi kalau ini, insya Allah jangan talfik dalam satu ibadah. Makanya kemarin sahabat saya datang dari Jakarta, sholatnya di Pekanbaru. Heran dia, loh gimana nih orang Pekanbaru nih ngaji? Kenapa? Saya bilang, saya sholat subuh tadi di situ. Dia pakai dia bismillahnya mazhab Syafi'i. Terus subuh kunutnya pindah ke Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mestinya kalau bismillahnya jahar, nanti habis itu Allahumma hdina fi man hadait. Itu saya pula yang malu jadinya. Saya bilang itu bukan jamaah saya itu, kata saya. Tak jamaah Ustaz mana itu, kata saya. Jadi mestinya kalau nggak pakai kunut subuh, itu yang nggak pakai kunut subuh itu mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dengan Hambali seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tepat itu, bismillahnya sir dan nggak pakai kunut. Nah, itu yang sepaket. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dan rakaat kedua dia nggak pakai kunut. Tapi kalau bismillahnya jahar terus nggak pakai kunut, nah itu mungkin SD-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah. Itu. Nah, jadi saya lebih condong untuk selamatnya untuk satu qadiyah jangan talfik. Cara sholatnya, cara membatalkannya, cara baca Fatihahnya, cara kunut subuhnya, nah itu pahami menurut satu mazhab. Nah, itu dia. Tapi kalau lain qadiyah nggak apa-apa. Cara wudunya Maliki,
Sholatnya Syafi'i. Itu udah beda qadiyah, karena antara sholat dengan wudhu tidak lagi satu qadiyah, satu masalah. Begitu Ibu Andi. Pusing saya Pak Ustaz. Jangan campur-campur mazhab. Maulah. Ustaz, kalau kita tidak boleh menyebut Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa dengan Rabbana, artinya Tuhan kami? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Rabb. Ketika kita sebut Rabb, di situ ada terkandung 3. Rabb yang menciptakan kami, Rabb yang memelihara kami, Rabb yang memberi kami rezeki. Tapi kalau kita katakan Tuhan, ada 3-3-nya? Tak ada. Maka kita katakan Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tuhan ini bahasa kita, diterjemah, tapi terjemah tidak bisa mewakili. Sama dengan God. Oh my God, oh God, God. Saya tadi mau menjelaskan, kalau pahami dengan baik. Coba pahami dengan baik. Ya, mana dia tadi? Hilang pula udah. Wa asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Nama Allah Ta'ala itu tauqifi, hanya boleh dari Quran dan hadis Nabi. La tutlaqu illa bi khabarin sahih. Tidak boleh disebut nama kecuali berdasarkan khabar yang sahih, dari hadis sahih. Bukan kata saya, kata Imam Ibnu Hajar. Makanya saya selalu menyebut Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Fa'alul lima yurid. Tak bisa terwakili ini. Ketika kita katakan God, itu tidak bisa mewakili pencipta, pemelihara, Rabb, Ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi, saya tidak pernah berijtihad. Saya bukan ahli ijtihad. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab. Cuma selama ini nggak bisa saya sampaikan begini karena sedang tabligh akbar ceramah. Nah, setelah corona ini, baca kitab kita jadi. Jadi jangan nanti 2 hari setelah ini keluar video. Siapa yang mengatakan Tuhan berarti tidak benar amalnya, kata UAS. Udah kena lagi saya. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Yang sudah kau ajarkan kepada kami, buatlah dia berguna untuk kami, untuk bangsa, untuk umat, untuk anak cucu kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-waba, angkat dari kami wabah, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.